Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mohon like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hari ini kita akan berbicara khusus tentang perihal kalau hari Minggu jadi malaikat, tetapi kalau hari selanjutnya kita menjadi iblis yang kejam. Kok menakutkan begitu ya? Shalom Bapak Ibu, kehidupan orang percaya memang tidak bisa dipisahkan dari ibadah bersama kan? Ibadah bersama merupakan perintah dari Tuhan tentunya. Sekaligus kesukaan orang percaya. Dalam ibadah bersama sebenarnya seluruh umat perjanjian itu membangun dan merayakan relasi dengan Allah secara vertikal dan sesama secara horizontal. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Sayangnya, yuk kita akan baca saja di dalam Amos pasal 4 ayat 4 sampai 5. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. 5. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukanlah yang demikian yang kamu sukai, hai orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Di situ ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagaimana orang Kristen itu memisahkan kehidupan nyata dengan kehidupan beribadah. Padahal ini tidak bisa dipisahkan loh Bapak Ibu Saudaraku. Sayangnya sebagian orang telah memisahkan ibadah bersama dari kehidupan secara nyata. Apa yang dilakukan di dalam ibadah seringkali berlawanan dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, beberapa bahkan menganggap aktivitas ritual sebagai substitusi sosial. Ritual diceraikan dari tanggung jawab moral. Wah, ini yang bahaya Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana sikap Tuhan terhadap dikotomi seperti ini ya kira-kira? Apa sikap Tuhan? Apa yang harus Tuhan lakukan? Setujukah dengan yang dilakukan bangsa Israel? Tentu tidak ya Bapak Ibu Saudaraku. Apakah ibadah yang tidak benar tetap lebih baik daripada tidak ada ibadah? Wah, pertanyaan bagus ini ya. Bapak Ibu Saudaraku, latar belakang teguran di dalam Amos pasal 4 ayat 4 sampai 5. Teguran ini sangat mungkin berhubungan dengan ancaman hukuman di pasal 3. Ayat 14, Tuhan akan menghancurkan mezbah-mezbah di Betel. Seperti yang sudah diuraikan dalam khotbah sebelumnya ya. Hukuman tersebut diucapkan sebagai respon terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang yang kaya, yang berkuasa di Israel kala itu. Mereka tidak peduli terhadap orang-orang yang miskin dan orang lemah. Bahkan mereka kadang menindas mereka. Wah, ini yang Tuhan tidak suka ya Bapak Ibu Saudaraku. Bangsa Israel sangat mungkin meragukan peringatan di atas. Ya Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana mungkin Tuhan berbuat seperti itu kepada rumahnya? Kepada rumahnya sendiri. Kan gak mungkin ya Bapak Ibu Saudaraku. Bukankah bangsa Israel masih setia beribadah di sana? Ya, bukankah mereka melakukan kurban bagi Tuhan diletakkan di atas mezbah itu? Terhadap sikap seperti ini ya Bapak Ibu Saudaraku,
Amos memberikan jawaban melalui majas sarkasme. Ini sindiran keras ini ya Bapak Ibu Saudaraku. Dan hiperbola yang melebih-lebihkan. Tujuan dari menggunakan dua bahasa dengan gaya bahasa ini adalah untuk menonjolkan kekonyolan dan kesalahan bangsa Israel kala itu. Ya Bapak Ibu Saudaraku, Amos menjelaskan bahwa ibadah mereka bukanlah ibadah yang diinginkan oleh Tuhan. Ya. Ibadah tersebut bukan tanda kesalehan, ya Bapak Ibu Saudaraku. Bukan tanda kesalehan, ingat. Tetapi bukti kesalahan, ya Bapak Ibu Saudaraku. Dua kali Amos menegaskan bahwa ibadah mereka merupakan perbuatan jahat. Semakin mereka antusias dalam beribadah, semakin menumpuk kejahatan mereka. Di ayat 4b kalau kita baca tadi, perhebatlah perbuatan jahat. Wah ini sindiran keras ya Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan bukan seperti dewa-dewa kuno yang membutuhkan makanan loh Bapak Ibu Saudaraku. Perlu ingat ya, korban. Dewa-dewa kuno butuh korban, butuh makanan. Tapi Tuhan kita tidak Bapak Ibu Saudaraku. Dia tidak asal menerima persembahan. Ibadah yang salah seringkali lebih buruk daripada tidak ada ibadah sama sekali. Ya Bapak Ibu Saudaraku, terus menerus melakukan ibadah yang tidak tepat itu berarti terus menerus berbuat jahat di mata Tuhan. Ya. Poin ini akan terlihat lebih jelas dengan teguran Amos selanjutnya. Ya. Tuhan benci dan tidak suka, tidak mau pandang, tidak mau dengar, dan tidak mau dengar itu semua aktivitas ritual bangsa Israel. Waduh serem ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Pasti sangat tidak enak ya kalau Tuhan tidak mau menerima persembahan kita ya Bapak Ibu Saudaraku. Percuma mereka memuji Tuhan, ya kan? Pada saat mereka memuji Tuhan, setelah itu mereka menghina sesamanya kaum marginal. Nah ini menghina ciptaan Tuhan. Jadi percuma Anda memuji Allah Maha Pencipta sedangkan Anda sibuk menghabisi ciptaan-ciptaan yang lain, menghina dan sebagainya. Percuma mereka memberikan korban yang banyak kepada Tuhan ya Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi tidak mengulurkan tangan sedikit pun kepada orang lain yang membutuhkan. Sedih ya Bapak Ibu Saudaraku kalau mendengar ini. Teguran khusus terhadap ibadah bangsa Israel kala itu. Jika kita membaca sindiran Amos dengan teliti, kita mungkin sempat mengagumi ya antusiasme bangsa Israel dalam beribadah, semangatnya luar biasa dalam memberi, dalam berkorban. Ya, mereka tidak melakukan ibadah dengan terpaksa di sini ya. Sebaliknya mereka terlihat begitu bersemangat ya Bapak Ibu Saudaraku. Yang terlihat paling menonjol sebenarnya lokasi ibadah ya. Kita akan lihat Betel dan Gilgal ya. Tidak seperti bangsa Yehuda yang menyembah di Yerusalem saja, ya kan? Bangsa Israel menyediakan beberapa pusat ibadah sekaligus di sana. Kala itu kemustahilan untuk beribadah di Yerusalem ya karena mungkin pertimbangan politis, mungkin telah disubstitusi dengan menyediakan kemudahan di dalam beribadah, lokasi beribadah diperbanyak sebanyak mungkin sehingga orang mudah untuk beribadah. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Petunjuk lain bagi antusiasme mereka terlihat dari frekuensi pengulangan ibadah. Berarti mereka semangat ini ibadah berapa kali dalam seminggu, semangatnya bukan main. Di ayat 4b menunjukkan betapa sering bangsa Israel melakukan ibadah.
Korban sembelian yang rutin memang diperintahkan Tuhan ya Bapak Ibu Saudara, tetapi hal itu biasanya perlu Anda tahu dilakukan sekali dalam setahun ya Bapak Ibu ya. Kalau di dalam 1 Samuel itu bangsa Israel melakukannya lebih sering. Wow, lebih sering ini dari yang Tuhan suruh. Dengan gaya bahasa hiperbola, sebenarnya Amos mau mengungkapkan ini ya, bahwa bangsa Israel mungkin saja tidak keberatan untuk melakukannya setiap hari, every day gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Bawalah korban persembahan pada waktu pagi. Rohani sekali ya Bapak Ibu Saudaraku. Kelihatannya kok kalau ada sumbangan itu semangat sekali menyumbang untuk gereja. Ya, semangat juangnya sangat tinggi dalam beribadah. Bisa seminggu 3 kali. Bahkan mungkin kita ini semangat untuk cari Tuhan. Sampai mengabaikan tugas kita yang lain. Bapak Ibu Saudaraku. Hal yang sama berlaku pada persembahan persepuluhan kala itu. Ada beragam aturan untuk mekanisme pemberian persepuluhan ya Bapak Ibu Saudaraku kala itu. Nah, salah satunya setiap 3 tahun sekali itu dikumpulkan di suatu kota untuk dinikmati bersama-sama dengan kaum marginal dan kaum rohaniawan. Ya, di sana bangsa Israel pada zaman Amos siap untuk lebih sering melakukannya. Wow, ya, amazing. Mereka mungkin tidak segan-segan untuk melakukan ini setiap 3 hari sekali. Wow, bayangkan semangatnya sangat luar biasa. Persembahan persepuluhan pada hari yang ketiga. Antusiasme juga terlihat dari korban-korban yang tidak diwajibkan tapi mereka tetap memberi tanpa dipaksa loh saat itu. Ya, korban syukur, persembahan-persembahan sukarela sesuai dengan namanya. Persembahan syukur sukarela muncul dari kemauan diri sendiri ya Bapak Ibu Saudaraku. Hukum Taurat tidak mengatur secara khusus seberapa sering persembahan dan jenisnya perlu dilakukan saat itu. Bangsa Israel pada zaman Amos ternyata tidak melupakan korban ini loh Bapak Ibu Saudaraku. Di sisi ritual mereka terlihat tidak hitung-hitungan, ugal-ugalan dengan Tuhan. Wah, cintanya begitu ugal-ugalan. Begitu mencintai Tuhan, memberikan persembahan, beribadah beberapa kali. Luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ternyata di mata Tuhan, ingatlah Bapak Ibu Saudaraku, antusiasme saja tidak cukup. Semangat tok beribadah tidak cukup. Tuhan lebih mencari ketaatan daripada korban bakaran loh Bapak Ibu Saudaraku. Ibadah harus dilakukan dengan benar sesuai dengan perintah Tuhan tentunya. Ya, jika tidak dilakukan dengan benar, kebaktian malah menjadi demonstrasi kejahatan di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, di sini letak kesalahan ibadah bangsa Israel pada zaman Amos. Pertama ini Bapak Ibu perlu ingat, mereka tidak mengikuti aturan hukum Taurat. Musa sudah memberikan berbagai macam aturan tentang jenis korban, bagaimana korban itu harus diberikan kepada Tuhan. Bangsa Israel tampaknya tidak mengindahkan aturan dari Tuhan. Roti yang beragi dari korban syukur tidak boleh dibakar pada saat dipersembahkan. Tapi mereka justru sengaja membakarnya. Waduh, ini bahaya ya. Kita tidak dapat mengetahui dengan pasti mengapa mereka melakukan itu ya. Nggak tahu mengapa. Ada kemungkinan mereka ingin secara khusus menunjukkan korban itu kepada Allah. Bukankah Allah menyukai bau persembahan yang harum semerbak? Atau bau harum ini ditujukan kepada para imam dan orang lain yang sedang beribadah di sana. Poin-poin berikutnya mungkin lebih berpihak dari kemungkinan yang terakhir ini ya Bapak Ibu Saudaraku. Kedua, mereka membanggakan persembahan mereka.
Bangsa Israel suka memaklumkan woro-woro menyiarkan persembahan sukarela mereka ya. Mungkin kalau dibakar orang tahu lagi memberikan persembahan. Terus siar-siar, saya sudah suka memberikan sukarela loh persembahan ini dari penghasilan saya. Dengan bangganya Bapak Ibu Saudaraku, mereka membanggakan persembahan mereka. Ya, mereka menyiarkan segala persembahan sukarela mereka. Mereka ingin dilihat sebagai orang yang tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Kira-kira Tuhan tertipu atau enggak? Tentu tidak ya Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun tidak urufiah, dengan tepat memilih kata membual. Membual itu di sini menyombongkan diri. Pernah ketemu orang yang suka membual? Selalu ngomongnya besar. Saya pernah ketemu teman selalu bilang begini, wah dulu si A, si B naksir saya. Sampai si C, D, E, F, G semua naksir saya. Saya pikir aneh juga. Dia merasa dirinya sangat cantik sehingga semua orang naksir dia. Bapak, saya cuma hanya ketawa saja ya Bapak Ibu Saudaraku. Menambahkan kata di situ pembualan dilakukan di mana saja. Wah, tindakan ini jelas bertentangan dengan sikap-sikap mereka terhadap kaum marginal kan, kaum yang berkekurangan, miskin. Mereka sangat kejam terhadap sesama yang terpinggirkan. Nanti mereka tidak suka bergaul dengan orang miskin, bahkan menindasnya. Bapak Ibu Saudaraku, orang yang tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, bayangkan, seharusnya tidak akan hitung-hitungan dengan orang miskin kan. Tetapi anehnya, mereka semangat tidak hitung-hitungan memberikan korban bakaran. Tetapi mereka mengindahkan orang miskin, bahkan mereka sengaja mempersulit mereka. Bapak Ibu Saudaraku, jangan jadi malaikat di gereja, tetapi monster di tempat kerja. Ini yang akan saya titik beratkan buat kita semua yang mendengar hari ini. Hai anak-anak Tuhan yang berbahagia. Jangan jadi orang yang alim di gereja, menjadi malaikat yang manis. Tetapi di luar sana Anda menjadi monster. Menjadi orang yang kejam terhadap sesama. Bahkan pada pembantumu, kepada asistenmu di kantor, anak buahmu, murid-muridmu, dan sebagainya. Ingatlah Bapak Ibu, ketiga, mereka juga tidak peduli dengan apa yang mereka hanya peduli dengan apa yang mereka suka, tidak peduli dengan apa yang Tuhan mau. Ya, mungkin sedikit kurang tegas di sini. Itu berarti kayak kata Ibraniannya itu mungkin di Indonesia kan gampangannya itu mencinta gitu ya. Kata ini bahkan digunakan dalam konteks perjanjian lama ya. Apakah objek dari kata kerja mencinta di sini itu seluruh ritual atau kesombongan bangsa Israel itu saja kah? Pertanyaannya, apakah ungkapan bukankah yang demikian yang kamu cinta merupakan sindiran bangsa Israel tidak sungguh-sungguh mencintai semua ritual itu. Ritual palsu Bapak Ibu Saudaraku. Atau benar-benar menggambarkan apa yang adakah? Bangsa Israel kala itu menyombongkan korban-korban mereka. Dilihat dari posisi frase yang muncul ya sesudah pembualan dan kesombongan bangsa Israel sehubungan dengan korban-korban persembahan yang sukarela tadi, Amos tampaknya memang sungguh-sungguh dengan frase ini. Ya, bangsa Israel memang sangat suka memegahkan persembahan mereka. Jika ini benar, bangsa Israel berarti lebih menyukai kebanggaan ritual daripada ketaatan terhadap perjanjian Allah. Ya, ini sangat mengenaskan. Ya. Yang seharusnya dicintai itu Tuhan dan perjanjiannya kan? Betul? Bukan persembahannya. Jadi kita tidak bisa, aku tak urun uang aja, tapi tidak usah taat dengan ketetapan Tuhan. Aku akan gunakan uangku untuk menyuap Tuhan. Loh. Kekayaan itu dari siapa? Jangan lupa ya. Ingat, jika kita jujur terhadap diri kita sendiri ini, Bapak Ibu Saudaraku, ibadah kita juga seringkali tidak lebih baik daripada bangsa Israel kala itu kan. Kita hanya mencintai hal-hal yang tertentu saja dalam ibadah. Misalnya
mencari suasana pujian yang begitu membuat air mata berlinang-linang. Kualitas khotbah yang berapi-api yang berbicara tentang berkat-berkat. Kebersamaan dengan teman-teman yang satu geng, sefrekuensi, kemana-mana healing bersama-sama, tetapi tidak mau bergaul dengan orang-orang miskin. Maka di gereja ada grup-grupan, grup orang kaya. Ada orang bilang ini grup orang kaya. Grup mama-mama kaya misalnya. Bapak Ibu Saudaraku, antusiasme dalam ibadah tidak digerakkan oleh kasih kita kepada Tuhan. Ya percuma Bapak Ibu Saudaraku, melainkan beraspek-aspek tertentu dalam ibadah. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana mengembalikan ibadah yang benar itu semua harus dimulai dari apa? Dari hati yang mengasihi Tuhan. Jadi kita tidak bisa menjadi orang yang di depan manusia, Tuhan aku mengasihimu. Tetapi Anda begitu pelit dengan pegawai Anda. Sampai 1 minggu tidak ada liburnya. Anda full hari Minggu ibadah, karyawan Anda tetap masuk. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, esensi ibadah itu adalah relasi Bapak Ibu Saudaraku. Anak buah Anda juga butuh berelasi dengan saudara, anak, dan keluarga kan. Jadi kalau full kerja tidak ada henti-hentinya juga kasihan. Mereka bukan robot Bapak Ibu Saudaraku. Sebuah romantisme spiritual dengan Allah Tritunggal itu dipentingkan dalam ibadah. Jadi ibadah ini fokusnya kita mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus. Bukan ingin dilihat orang. Jadi kalau Anda rajin memberikan persembahan donatur terbesar di suatu gereja, Anda senang di dalam buletin mingguan ada nama Anda tercantum nomor 1, donaturnya 1M misalnya. Semua akan lihat, wow ini orang kaya yang begitu royal dengan gereja, semua tunduk kepada Anda. Tapi kalau Anda hanya memberikan korban tetapi tidak mencintai Tuhan, Anda menindas hak-hak orang miskin, Anda bersikap keji, Anda bersikap tidak sesuai dengan ibadah yang seharusnya Anda lakukan, itu Anda termasuk melakukan perbuatan jahat di mata Tuhan yang Anda ulang-ulang setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku, saya dan saudara hari ini ditemplak oleh firman Tuhan, diingatkan oleh Tuhan bahwa bagaimana sih caranya mengembalikan esensi dari ibadah. Esensi ibadah bukan menambah jumlah AC di gereja Bapak Ibu Saudaraku supaya orang nyaman. Nanti pendetanya ngomong jemaatnya terlalu nyaman dingin terus kluk, kluk, dia ngantuk Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudaraku, di gereja tidak berbicara kenyamanan. Ya memang siapa sih orang yang gak mau beribadah di tempat yang megah, yang nyaman. Tapi esensinya tidak di situ Bapak Ibu Saudaraku. Anda harus mengasihi Tuhan. Kehidupan nyata dengan kehidupan beribadah tidak bisa dikotomi, tidak bisa dipisahkan. Itu menjadi satu rangkaian. Ya, Anda berkorban untuk Tuhan, tidak itu hitungan dengan Tuhan, ugal-ugalan Anda royal dengan Tuhan, tetapi Anda pelit sekali kepada pembantu Anda, pelit kepada orang tua, pelit kepada saudara. Lah berarti ini pertanda Anda sama seperti bangsa Israel yang ditegur oleh Amos saat itu. Mungkin saya dan saudara sama Bapak Ibu Saudara. Ya. Kasih kepada Allah tentu saja tidak bisa muncul tanpa Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ingat ini konsepnya ya. Kasih kepada Allah tentu saja tidak akan muncul tanpa Allah lebih dulu mengasihi kita. Ya kan? Jadi kalau kita mau jujur terhadap diri kita sendiri, ibadah kita seringkali tidak lebih baik daripada bangsa Israel saat itu. Ya kan? Kita hanya mencintai hal-hal yang tertentu, suasana pujian, hal-hal yang menarik, sesuatu yang nyaman, tapi kita lupa bahwa esensi ibadah itu adalah mencintai Tuhan. Kalau Anda mencintai Tuhan, Anda akan tergerak hatinya saat pembantumu
bilang, "Pak, saya mau utang Pak, anak saya sakit di rumah sakit." Nggak ada uang, utang-utang terus, misalnya begitu. Ya, segala sesuatu memang harus dilihat sikonnya dengan baik ya Bapak Ibu. Kita bisa memberi sesuai dengan porsinya. Jangan terlalu pelit. Kalau untuk pegawaimu pelit, ya orang akan lihat bagaimana Tuhanmu itu, orang kan lihat, oh katanya mencintai Tuhan Yesus, tapi kok pelit lah. Ini yang salah Tuhan lagi Bapak Ibu Saudaraku. Padahal kan ini tabiat buruk yang harus dibuang. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana kita mengembalikan ibadah sesuai porsinya, dimulai dari hati yang tulus mengasihi Tuhan. Ciptakan relasi romantisme spiritual dengan Allah Tritunggal. Ingat, Allah yang lebih dulu mengasihi kita, maka kita harus mengasihi sesama kita. Ya, bagaimanapun romantisme spiritual vertikal pada gilirannya berdampak kepada horizontal, kita menjadi serupa dengan objek penyembahan kita. Ingat, kita sama seperti Kristus yang rela memberikan diri bagi orang yang berdosa seperti kita ini ya. Kita juga harus berani berkorban bagi sesama. Sama seperti Kristus dengan sukarela mengulurkan tangannya untuk dipaku Bapak Ibu Saudaraku. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah kan. Kita ingat pengorbanan Kristus di kayu salib. Dia disalib, menderita untuk kita manusia orang yang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan hanya nyaman duduk manis beribadah, tetapi kehidupan kita tidak mencerminkan penyembahan kita kepada Tuhan. Mungkin di gereja ada penyembah yang kelihatannya sangat dalam roh dan kebenaran, berbahasa roh sampai meneteskan air mata ingusnya kemana-mana. Setelah pulang dari gereja Anda memaki-maki istri Anda, bahkan menggampar istri Anda. Bukankah itu tidak mencerminkan Anda mencintai Tuhan? Ya, hargailah istri Anda, hargailah anak-anak Anda. Kalau Anda seorang ayah, ya jadilah ayah yang bisa mengayomi keluarga Anda. Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun Anda berada, saya mengingatkan kita semuanya, kita kembali belajar dari bangsa Israel saat itu. Amos diberitahu Tuhan untuk menegur kesalahan dari ibadah bangsa Israel. Jadi kita tidak bisa menyumbang gereja besar tapi kita pelit dengan sesama kita. Jadi kita harus mengasumsikan keuangan, menghitung keuangan itu dengan benar. Jadi ada alokasi dana untuk gereja, untuk sesama ya Bapak Ibu. Ya Bu, sekarang masa sulit, kan sulit untuk berbagi. Ya, masa sulit sekarang. Tetapi walaupun sesulit-sulitnya berbagi sedikit kan mungkin bisa. Suatu hari saat kami gak punya uang Bapak Ibu Saudaraku. Ini sebenarnya gak saya ceritakan, tapi ini sebagai ilustrasi ya Bapak Ibu Saudaraku. Gak punya uang tinggal 50.000. Orang datang gitu ya, Tante Marta, apa kabar? Dia biasanya ya kan pekerjaannya bersih-bersih gitu. Akhirnya ya wes lah, suruh bersih-bersih aja gitu ya, kata suami saya begitu Bapak Ibu Saudara. Saya pikir, uangnya kan kurang, nanti saya kasihkan saya makan apa. Tapi di dalam hati saya, beri saja, mungkin orang ini sedang membutuhkan. Dia bilang, ini sepi Tante Marta, semua pada puasa, sepi, gak ada kerjaan. Saya mampir ke sini. Oh ya, mari. Ayo bersih-bersih, tak kasih uang. Ya makanya uangnya nggak banyak ya, 50.000 itu cuman bersihin taman aja. Tamannya kecil, motongi rumput-rumput aja Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saya tuh punya tanaman di luar tuh liar gitu loh, terus dipotongi. Jadi dibabati rumput-rumputnya gitu. Bapak Ibu Saudaraku, mulai hari ini kita akan belajar. Walaupun pemberian kita tidak besar, tetapi kita tulus memberi seperti kita memberi untuk Tuhan. Kita beribadah yang tulus. Kita belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena ibadah dengan kehidupan nyata tidak bisa dipisahkan. Semua satu kesatuan yang utuh. Anda menjadi penyembah yang benar. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran.
Jadilah orang Kristen yang takut Tuhan. Jadilah orang Kristen yang bisa membagi senyum, membagi berkat, tidak hanya berkhotbah saja. Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan. God bless you. Kiranya berkat Allah mengalir atas kehidupan anak-anak Tuhan yang ada dimanapun berada, yang sedang mendengar channel ini, dimanapun Anda berada. Berkaryalah untuk Kristus, tebarkan kebaikan, kiranyalah kasih Kristus juga mengalir di tengah keluargamu, lingkungan kamu bekerja, dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.